Struktur dasar algoritma. Ada 3 struktur dasar yang digunakan dalam membuat algoritma. Yang pertama, struktur berurutan. Kemudian, yang kedua, struktur percabangan. Yang ketiga, struktur perulangan. Yang pertama adalah struktur berurutan atau disebut juga sequence process. Instruksi dikerjakan secara berurutan atau sekuensial, sesuai dengan urutan di dalam teks algoritma. Sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Berikut ini adalah animasi dari struktur berurutan. Struktur berurutan dapat kita samakan dengan mobil yang sedang berjalan pada jalur lurus yang tidak terdapat persimpangan. Mobil tersebut akan melewati kilometer demi kilometer jalan sampai tujuan tercapai. Yang kedua adalah struktur percabangan. Struktur percabangan disebut juga pemilihan atau keputusan. Instruksi dikerjakan jika memenuhi kriteria atau kondisi tertentu. Misalkan kendaraan Anda tiba di perempatan yang ada traffic light. Jika lampu traffic light sekarang berwarna merah, maka kendaraan Anda harus berhenti. Langkah ini dapat kita tuliskan dalam pernyataan berikut. Jika lampu traffic light berwarna merah, maka berhenti. Pernyataan di atas dapat ditulis dalam pernyataan pemilihan atau disebut pernyataan kondisional. If kondisi, then aksi. Dalam bahasa Indonesia, if berarti jika, dan then artinya maka. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Aksi adalah aksi sesudah kata then hanya dilaksanakan apabila bernilai benar. Sebaliknya, apabila kondisi salah, maka aksi tidak akan dilaksanakan. Struktur percabangan seperti mobil yang sedang berada dalam persimpangan. Pengemudi harus memutuskan apakah harus menempuh jalur yang kanan atau yang kiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menuliskan pelaksanaan aksi bila persyaratan terpenuhi. Misalnya, if air di dalam katel mendidih, then matikan api kompor. If suhu ruangan di atas 50 derajat Celcius, then bunyikan alarm tanda bahaya. If mobil rusak, then naik angkot. If X habis dibagi 2, then tulis bahwa X bilangan genap. Struktur pemilihan if-then hanya memberikan satu pilihan aksi bila kondisi atau syarat dipenuhi atau bernilai benar, dan tidak memberi pilihan aksi lain. Bila kondisi bernilai salah, maka perlu aksi lain sebagai alternatif aksi pertama, yaitu if kondisi then aksi 1, else aksi 2. Else artinya kalau tidak. Bila kondisi terpenuhi, aksi 1 yang akan dikerjakan. Tetapi kalau tidak, yaitu kondisinya salah, aksi 2 yang akan dikerjakan. Misalnya pada pernyataan berikut. If lampu A menyala, then tekan tombol merah. Else, tekan tombol biru. Artinya, jika lampu A menyala, maka aksi tekan tombol merah dilakukan. Sebaliknya, aksi tekan biru dilakukan bila lampu A tidak menyala. Struktur yang ketiga adalah struktur perulangan.
Perulangan akan dikerjakan jika memenuhi kriteria atau kondisi tertentu. Pada pembuatan program komputer, kita kadang-kadang harus mengulang satu atau sekelompok perintah berkali-kali agar memperoleh hasil yang diinginkan. Dengan menggunakan komputer, eksekusi pengulangan mudah dilakukan. Hal ini karena salah satu kelebihan komputer dibanding dengan manusia adalah kemampuannya untuk mengerjakan tugas atau instruksi berulang kali tanpa merasa lelah, bosan, atau malas. Salah satu contoh yang gampang kita jumpai adalah balapan mobil. Mobil-mobil peserta harus mengelilingi lintasan sirkuit berkali-kali sesuai yang ditetapkan dalam aturan lomba. Artinya, mobil terus mengulang lintasan tersebut sesuai aturan. Siapa yang mencapai garis paling akhir dengan cepat, dialah yang menang. Struktur pengulangan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kondisi pengulangan, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Syarat ini biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean yang harus diuji apakah bernilai benar atau salah. Kemudian badan pengulangan atau loop body, yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Pada struktur pengulangan biasanya disertai bagian inisialisasi dan bagian terminasi. Inisialisasi adalah instruksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Bagian ini umumnya digunakan untuk memberi nilai awal sebuah variabel. Kemudian terminasi adalah instruksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Contoh, bagaimana menuliskan sebuah kalimat yang sama sebanyak 100 kali. Mungkin saat duduk di sekolah dasar, teman-teman pernah dihukum oleh Bapak Ibu guru untuk menuliskan sebuah kalimat. Saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. Bagaimana jika kita menuliskan algoritmanya seperti ini? 1. Tulis, saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. 2. Tulis, saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. 3. Tulis, saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. Terus diulang hingga 100 kali penulisannya. Tentu saja algoritma itu benar, namun tidak cukup efektif karena instruksinya diulang terus sebanyak 100 kali. Supaya tidak perlu menuliskan berkali-kali, kita dapat menggunakan algoritma perulangan for, do while do. Contoh di sini menggunakan notasi for. For i dari 1 sampai 100, do, tulis, saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. Bagian ini merupakan inisialisasi di mana i adalah sama dengan 1 dan i kurang dari atau sama dengan 100. Kemudian, tulis saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi merupakan bagian terminasi,